Halo semuanya, balik lagi di program diri. Saya tahu kita semua biasanya menabung dengan cara yang sangat konvensional, di mana kita biasanya menaruh uang kita di tempat-tempat tertentu seperti di bank-bank konvensional maupun di celengan dan di amplop. Tapi sebenarnya cara-cara itu adalah cara-cara yang tidak terlalu efektif. Kalau kita ingin memiliki perkembangan finansial yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan finansial yang kita miliki. Maka dari itu kita harus bisa mengubah, atau dalam video ini saya menyebutnya merevolusi bagaimana kita menabung uang kita secara rutin setiap minggunya. Jadi kenapa harus difokuskan secara rutin setiap minggu? Karena menabung setiap hari sebenarnya akan jauh lebih efektif kamu terapkan jika kamu menabung di tempat-tempat konvensional. Dan minimal waktu yang bisa kamu gunakan sehingga cara ini atau revolusi menabung ini bisa efektif adalah dalam jangka waktu 1 minggu sekali. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 revolusi cara menabung seminggu sekali dengan berkelas dan istimewa yang bisa langsung kamu terapkan sekarang juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke revolusi cara menabung yang pertama, yaitu adalah strategi pembayaran di muka. Jadi menabung seminggu sekali dengan jumlah tertentu sebenarnya bukanlah hal yang salah. Hanya saja profit atau keuntungan yang bisa kita dapatkan tidak akan maksimal kalau kita hanya menabung dengan cara biasa seperti itu. Dan di sini ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan kalau kamu ingin meningkatkan satu tahap dalam tahap menabung yang kamu lakukan. Dan cara ini sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja metode yang kita terapkan sedikit berbeda. Dimana yang pertama, kenapa kamu tidak melakukan setoran besar ke rekening yang memberikan bunga tinggi di awal waktu? Walaupun misalnya kamu itu adalah orang yang menabung 1 minggu sekali secara rutin, tapi menerapkan menabung dengan jumlah yang besar di awal akan membuat kamu mendapatkan keuntungan yang lebih, di mana kamu tentu saja akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang lebih tinggi, dari lebih banyaknya uang yang kamu tabung di awal waktu. Karena kalau kamu hanya fokus untuk menabung uang kamu dengan jumlah tertentu secara rutin setiap minggunya, kamu bukannya akan mendapatkan keuntungan. Tapi bank konvensional seperti yang kita ketahui bersama selalu memiliki biaya-biaya administrasi yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Yang tentu saja kalau kamu tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dari bunga di tempat kamu menabung ini, kamu tentu saja akan mengalami penurunan nilai uang yang diakibatkan oleh biaya administrasi yang harus kamu bayarkan secara rutin setiap bulannya. Dan untuk mengakali hal ini, kamu harus melakukan setoran yang lebih besar atau jauh lebih besar di awal waktu. Dan bagi kamu yang tidak ingin terjebak oleh riba, cara yang berikutnya itu adalah dengan berinvestasi dengan pertumbuhan yang baik. Maka dari itu saya sarankan untuk mencari tempat-tempat berinvestasi yang sekiranya kamu pahami sehingga kamu tidak terjebak oleh inflasi, karena menaruh uang dengan sembarangan di tempat-tempat yang tidak memberikan keuntungan yang jelas atau peningkatan nilai uang tentu saja akan membuat uang kita memiliki penurunan nilai, karena tabungan memang selalu terkena inflasi. Kemudian revolusi cara menabung yang kedua adalah investasi berbasis AI. Zaman sekarang ini ada banyak sekali AI yang bertebaran di luar sana yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam mengerjakan sesuatu, bahkan dalam berinvestasi. Jadi ada beberapa AI yang bisa kamu manfaatkan untuk menentukan kira-kira kamu itu cocoknya untuk berinvestasi di tempat seperti apa. Misalnya yang pertama adalah kamu bisa mendaftar di Robo-Advisor untuk mengelola investasi secara otomatis. Jadi Robo-Advisor ini adalah sebuah AI yang bisa kamu manfaatkan untuk menentukan di mana sih kamu akan berinvestasi yang terbaik secara otomatis. Jadi kamu tidak perlu untuk belajar terlalu banyak tentang investasi dan hal-hal yang terlalu rumit lainnya. Kemudian kamu juga bisa memanfaatkan reksadana AI seperti yang ada di Makmur dan Bibit. Saya kemarin sudah menggunakan Makmur dan di situ ada AI yang bisa membantu kita untuk menentukan kira-kira resiko yang bisa kita tanggung sebagai seorang
investor itu berapa persen, sehingga nanti AI ini akan membantu kita dalam memilihkan kita tempat-tempat berinvestasi terbaik berdasarkan profil resiko yang kita miliki. Jadi kamu bisa memanfaatkan AI ini untuk mengelola uang kamu setiap minggunya. Kamu hanya perlu menyetorkan uang dan memanfaatkan AI ini untuk menentukan di mana kamu akan menempatkan uang kamu yang kamu setorkan secara rutin setiap seminggu sekali itu. Kemudian revolusi cara menabung yang ketiga adalah investasi dalam karya seni dan barang koleksi. Mungkin bagian ini hanya cocok untuk mereka yang paham dan mengerti ilmu dari karya seni dan barang koleksi ini. Karena kalau kita tidak memiliki dasar ilmu yang cukup, tentu saja kita akan berkemungkinan sangat besar untuk membeli sesuatu yang tidak memiliki peningkatan nilai yang signifikan di masa depan. Maka dari itu, kalau kamu ingin menabung secara rutin setiap minggunya, lebih baik saran saya, kamu manfaatkan semua jenis atau proses menabung yang sudah kita bahas tadi. Kemudian saat uang kamu sudah terkumpul cukup banyak, kamu bisa membeli karya seni atau barang-barang koleksi yang kamu pahami dan kamu tahu dengan pasti bahwa barang-barang ini akan mengalami peningkatan harga di masa depan. Tapi ingat, jangan sekali-kali membeli sesuatu yang tidak kamu pahami. Kemudian kalau terkait jenis barang yang kecenderungannya itu memiliki nilai yang meningkat setiap tahunnya itu, yang pertama itu adalah jam tangan, kemudian lukisan, dan yang terakhir adalah barang antik. Tapi ingat, lagi dan lagi saya sampaikan, jangan membeli sesuatu yang tidak kamu pahami. Ketiga sektor itu hanyalah sektor yang memiliki kemungkinan peningkatan nilai di masa depan, tapi tetap harus didasari dengan pemahaman yang lebih jauh lagi. Kemudian revolusi cara menabung yang keempat adalah tabungan berbasis saham. Sekedar informasi, saya adalah orang yang dulunya berinvestasi di bidang reksadana, dan saya lihat perkembangan dividen atau keuntungan yang didapatkan dari investasi di reksadana ini cenderung untuk bernilai tidak terlalu banyak gitu. Jadi saya mulai untuk belajar berinvestasi di bidang saham selama 3 bulan, yang mana merupakan jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu ya, cukup pendek lah untuk belajar saham. Dan untungnya saya membeli saham yang benar-benar bisa memberikan keuntungan terhadap diri saya. Dan keuntungan yang saya dapatkan dari 2 bulan bermain saham, berinvestasi di bidang saham lebih tepatnya adalah 30% dari uang yang saya investasikan. Dan ini saya lihat adalah sebuah proses menabung yang paling efektif dan sangat-sangat menguntungkan. Kalau kamu paham ilmunya dan kalau kamu mengerti di mana sih kamu akan berinvestasi atau saham apa sih yang akan kamu beli. Jadi untuk berinvestasi di bidang saham ada 2 jenis keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama itu adalah dari sektor dividen, di mana dividen itu adalah bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang kamu beli sahamnya. Tentu saja keuntungan atau bagi hasil yang kamu dapatkan tergantung dari persentase saham yang kamu miliki. Kemudian yang kedua adalah dari capital gain. Capital gain ini adalah sebuah proses di mana kamu membeli saham dengan harga murah sebelumnya dan menjualnya di harga mahal, dan kamu tentu saja akan memperoleh keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli saham yang kamu miliki. Dan saran saya, saat ini adalah saat yang tepat di mana kamu belajar tentang investasi saham. Karena ini adalah sebuah peluang yang sangat besar yang kita lihat semua orang di luar sana yang kaya-kaya itu semuanya selalu berinvestasi di bidang saham karena mereka paham saham itu adalah tempat berinvestasi terbaik yang harus kita miliki atau mulai kita terapkan dari sekarang. Dan untuk harga saham sebenarnya bervariasi dan kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang hal itu karena video ini akan kepanjangan. Intinya, belajarlah saham dari sekarang. Kemudian revolusi cara menabung seminggu sekali dengan berkelas dan istimewa. Yang kelima adalah tabungan berbasis hadiah. Ini mungkin hanya difokuskan untuk kamu yang tidak benar-benar memiliki motivasi yang tinggi dalam menabung.
Karena ya kita masyarakat Indonesia ini biasanya angin-anginan dan tidak benar-benar serius saat kita diharuskan untuk menabung di tempat-tempat tertentu untuk mencapai tujuan finansial yang kita miliki. Jadi tujuan finansial itu sebenarnya sudah menjadi motivasi yang cukup tinggi untuk menabung gitu setiap minggunya secara rutin. Tapi tidak semua orang merasa itu cukup. Jadi dengan menabung di tempat-tempat yang memiliki iming-iming hadiah gitu, seperti di bank-bank konvensional, akan membuat kamu mendapatkan motivasi dalam menabung untuk bisa menjadi orang yang rajin dan konsisten. Ada banyak kok tempat-tempat di luar sana yang memberikan iming-iming hadiah yang bisa kamu jadikan motivasi untuk menabung secara rutin setiap minggunya. Yang pertama itu adalah di bank-bank konvensional ada beberapa yang memberikan hadiah-hadiah tertentu. Kemudian yang kedua itu kamu juga bisa menerapkan atau mencoba menabung di aplikasi-aplikasi menabung yang ada di smartphone kamu. Kemudian revolusi cara menabung yang keenam adalah penggunaan teknologi blockchain untuk tabungan. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini cryptocurrency sangat booming gitu, sangat terkenal dan banyak orang yang mulai untuk berinvestasi di kripto gitu. Dan sebenarnya kripto ini adalah salah satu tempat berinvestasi yang memanfaatkan teknologi blockchain. Jadi apa itu teknologi blockchain? Jadi blockchain adalah sistem buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah. Dengan kata lain, blockchain ini adalah sebuah sistem yang sangat aman jika kamu manfaatkan untuk bertransaksi atau untuk menjadi tempat kamu berinvestasi. Tapi tetap kamu harus belajar tentang blockchain ini sedikit gitu agar kamu nanti tidak salah arah dan malah terjerumus ke tempat-tempat yang mengiming-imingi kamu bahwa tempat tersebut adalah tempat berinvestasi dengan sistem blockchain yang padahal itu hanyalah ya aplikasi bodong dan sebagainya. Jadi kamu harus benar-benar riset keamanan sehingga kamu bisa yakin dan tidak gelisah gitu, dan uang kamu juga tetap aman yang sudah kamu tabung 1 minggu 1 kali ini. Kemudian jangan sekali-kali kamu sembarangan dalam berinvestasi di sistem ini karena ya kamu harus bisa mencari tempat-tempat yang memiliki potensi keuangan yang tinggi. Jangan sekali-kali kamu hanya asal mencoba dan terus melakukan berinvestasi setiap minggunya secara teratur, tapi malah bukannya mendapatkan keuntungan, uang kamu yang kamu tabung secara rutin setiap minggunya malah terus berkurang jumlahnya. Ya memang aman. Blockchain yang jelas itu memang aman, tapi tanpa adanya pemetaan atau pemahaman tentang potensi keuangan yang bisa kita dapatkan, itu juga bukan hal yang baik untuk kita lakukan kalau kita ingin berinvestasi di sistem atau teknologi blockchain ini. Kemudian revolusi cara menabung seminggu sekali dengan berkelas dan istimewa. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah strategi investasi berdasarkan kecenderungan pasar. Mungkin ini adalah pokok dari semua pembahasan kita yang tadi. Karena tanpa adanya pemahaman tentang kecenderungan pasar, kita cenderung untuk berinvestasi dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya dalam berinvestasi di bidang saham atau kripto, kalau kamu tidak paham tentang pasar, kamu tentu saja akan berinvestasi dengan cara yang salah. Bisa jadi kamu membeli di harga yang sedang mahal dan malah menjual di harga yang sedang murah. Dan itu sering kali terjadi dan dilakukan oleh banyak sekali investor pemula. Dan kalau kamu ingin menganalisa pasar, ada 2 teknik analisa yang biasanya diterapkan atau dilakukan oleh semua orang yang bekerja atau yang berinvestasi di bidang pasar, entah itu saham ataupun kripto. Yang pertama adalah analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini biasa dilakukan dengan melihat perkembangan pasar secara teknis atau secara grafis yang tersedia di layar smartphone atau laptop kamu. Dan ada 2 paling tidak di sini yang saya sarankan saat kamu ingin melakukan analisa teknikal. Yang pertama adalah TradingView, kemudian yang kedua adalah MetaTrader. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan analisa fundamental. Yang mana analisa fundamental ini adalah analisa yang saya terapkan dalam membeli saham.
Tapi memang sedikit menyulitkan dan ribet gitu karena kita harus benar-benar paham luar dalam tentang saham dan apapun itu termasuk kripto yang ingin kita beli. Dan untuk analisa fundamental ini sendiri ada dua saran yang saya sangat anjurkan. Yang pertama adalah Yahoo Finance, kamu bisa mempelajarinya di situ. Kemudian yang kedua adalah Morningstar. Jadi itu ya untuk video kali ini. Kesimpulannya, sudah saatnya kita beralih cara menabung dari yang konvensional yang biasanya menabung di celengan ataupun di bank-bank konvensional dengan resiko inflasi yang sangat tinggi. Saya harap video ini bisa membuka mata kita semua sehingga kita bisa beralih dari sistem menabung yang biasa-biasa saja yang biasanya kita lakukan ke sistem-sistem menabung yang lebih maju gitu, yang bisa membuat kita mendapatkan keuntungan dengan usaha yang lebih sedikit, yang mana kita sebut sebagai investasi. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.